Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, anak soleh dan solehah? Semuanya semoga kabar baik selalu. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, mari kita belajar materi semua bersih, hidup jadi nyaman. Setelah belajar, kalian harus dapat memahami ketentuan tohar. Kedua, bisa membedakan antara hadas dan najis serta macam-macam hadas dan najis. Tiga, bisa mempraktekkan tata cara menghilangkan najis dengan benar. Empat, kalian dapat mempraktekkan wudhu, tayamum, dan mandi wajib dengan benar. Apa yang kalian ketahui tentang toharoh? Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Anak-anak soleh dan solehah, kalian pasti sudah tahu najis dibagi menjadi 3. Pertama, najis muhaffafah. Najis muhaffafah adalah najis yang ringan. Contohnya, air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya, najis ini sangat mudah. Cukup dengan memercikkan atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Najis yang kedua adalah najis mutawasit. Najis ini adalah najis pertengahan. Contoh najis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis jenis ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya, tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya terlebih dahulu, kemudian baru disiram dengan menggunakan air yang suci. Najis yang ketiga adalah najis mughaladah. Najis ini najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh dengan air sebanyak 7 kali, salah satu di antaranya airnya dicampur dengan tanah. Anak-anak soleh dan solehah, hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Sebab-sebab hadas kecil adalah 1. Keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. 2. Hilangnya akal, contoh tidur. 3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. 4.
menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Cara menyucikan hadas kecil dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Kita terkena hadas besar apabila melakukan atau mengalami salah satu dari 6 perkara berikut. 1. Berhubungan suami istri. 2. Keluar mani. 3. Haid atau menstruasi. 4. Melahirkan. 5. Nifas. 6. Meninggal dunia. Cara mensucikan hadas besar yaitu dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa diganti dengan tayamum. Tata cara mandi wajib. Yang pertama adalah niat. Mandi untuk menghilangkan hadas besar. Niatnya sebagai berikut. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. 2. Menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh, dan sebagainya. Anak-anak soleh dan solehah, kalian pasti sudah bisa mengerjakan wudu dengan benar. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu, pertama adalah niat. Niatnya sebagai berikut. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. 2. Disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung. 3. Membasuh muka. 4. Membasuh kedua tangan sampai siku. 5. Mengusap kepala. 6. Disunahkan membasuh telinga. 7. Membasuh kaki sampai mata kaki. 8. Tertib. 9. Berdoa setelah wudhu. Anak-anak soleh dan solehah, untuk tata cara lengkapnya wudhu, berikut hikmahnya. Kalian bisa melihat video pembelajaran saya tentang tata cara berwudhu. Apa sih tayamum itu? Tayamum adalah pengganti wudhu. Apa tayamum itu? Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau udzur. Tayamum boleh dilakukan jika tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. 2. Berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. 3. Telah masuk waktu sholat. Anak-anak, untuk tayamum ini hanya boleh digunakan untuk 1 kali sholat. Tata cara tayamum secara singkat sebagai berikut. Pertama adalah niat. Niatnya, nawaitut tayamuma li istibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Aku berniat tayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. 2. Mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. 3.
mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. 3. Mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. 4. Mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Anak-anak soleh dan solehah, untuk tata cara lengkap tayamum, kalian bisa melihat pada video pembelajaran saya berikutnya, yaitu tentang tata cara tayamum. Hikmah toheroh adalah sebagai berikut. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Setelah kalian belajar menyimak video pembelajaran ini, evaluasinya adalah sebagai berikut, yaitu kalian membuat video unjuk kerja praktek toheroh. Absen 1, mempraktekkan cara mensucikan darah di pakaian atau baju. Absen 2, mempraktekkan cara mensucikan najis, misalnya kotoran ayam yang ada di lantai. Absen 3, mempraktekkan cara mensucikan air liur anjing yang ada di pakaian atau baju. Absen 4, mempraktekkan wudhu. Absen 5, mempraktekkan tayamum. Tugas berlaku untuk absen selanjutnya. Artinya absen 6, mempraktekkan cara mensucikan darah di pakaian. Absen 7, mempraktekkan cara mensucikan najis, misalnya kotoran ayam yang ada di lantai. Absen 7, mempraktekkan cara mensucikan najis, misalnya kotoran ayam yang ada di lantai. Absen 8, mempraktekkan cara mensucikan air liur anjing yang ada di pakaian atau baju. Absen 9, mempraktekkan wudhu. Absen 10, mempraktekkan tayamum. Dan berlaku untuk absen selanjutnya. Adapun tugas rekam video tersebut kalian kirim di classroom kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Untuk memudahkan kalian belajar, jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.